Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 25782056. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas ITN final yaitu paket research assessment. Nah, di sini instruksinya yaitu Anda akan mengkonfigurasi router R1 dan switch S1. Nah, Anda juga akan menghubungkan dua PC menggunakan switch dan router yang berada di ruang server utama. Anda akan melakukan subnetting jaringan 192.168.10.0/24. Nah, untuk menyediakan alamat IPv4 untuk dua subnet yang akan mendukung jumlah host yang dibutuhkan. Subnet yang lebih besar yaitu LAN 1 membutuhkan 100 host dan subnet yang lebih kecil yaitu LAN 2 membutuhkan 50 host. Oke, langsung saja pada bagian 1. Bagian 1 ini kita akan membangun jaringan. Oke, ini taruh di sini. Lalu yang router taruh di bawahnya. Oke, lalu kita akan menghubungkan kabel. Yaitu yang pertama kita pakai kabel copper strike. Ini kita coba zoom dulu. Nah, kita pakai kabel ini. Di sini di perintahnya ini kita akan dari PCA ke F0/6. FA0/6. Dari sini terus kita akan menghubungkan, nah yang ini fast Ethernet yaitu 0/6. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch ke router yaitu menggunakan kabel yang sama yaitu copper strike. Kita pakai yang di situ FA0/5 ke GO0/0/1. Oke, berarti ini gigabyte internet yang ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dari router ke PCB. Kita tetap menggunakan kabel copper strike. Nah, ini kita pakai yang ini yang bawahnya. Oh, belum kepencet. Oke, kita akan hubungkan ke PCB. Aduh. Oke. Nah, ini selanjutnya kita hidupin. Sama ini yang di atas juga hidupin. Oke, udah hidup. Nah, kita masuk ke bagian 2. Nah, kita ini akan menggunakan kabel konsol jalur untuk menghubungkan PCA dan router. Kita pakai ini.
PCB, host A maksudnya. Oke, seperti ini. Oke, kita selanjutnya kita klik PCA, host A maksudnya, terus habis itu sebentar. Terus habis itu kita klik terminal, lalu oke. Nah, di sini enter aja. Nah, kita akan mengkonfigurasi router R1. Yaitu kita masuk dulu, lalu configuration. Selanjutnya kita akan masukkan perintah no IP domain log. Lalu kita masukkan kita akan memberi hostname-nya, yaitu kita akan memberi nama hostname R1. Oke, sudah. Sekarang selanjutnya kita akan mengetik perintah, maksudnya banner ini kita isi saja. Sebentar. Ini mungkin sedikit panjang. Set to this device is oke, seperti ini. Bentar. Nah, lalu kita selanjutnya akan memasukkan interface. Oke, 0/0/0. Nah, kita masukkan deskripsinya. Oke. Lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.10.129. Lalu kita masukin subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.192. Oke, no shutdown. Lalu exit. Kita keluar. Nah, di sini kita
akan masukin interface lagi biar cepat. Kita ketik ini aja pakai tanda panah atas. Nah, jadi kita cuma beneran gini doang. Oke. Nah, ini ganti jadi A. Oke. Nah, ini IP address-nya di belakangnya kita ganti jadi 128. Nah, di sininya di IP kita ganti ini jadi 1. Oke, udah benar. Lalu no shutdown. Oke, lalu exit. Oke, sudah. Kita akan memasukkan enable secret-nya. Enable secret-nya sebentar. Sepertinya tidak ada di sini. Oke, jadi kita tulis saja sendiri, ketik saja sendiri maksudnya. Oke, terus kita akan mengservis password encryption. Oke, lalu kita akan ketik perintah security password minlek 10. Oke, lalu kita memasukkan IP domainnya. IP domain name. Oke, kita akan memasukkan username netadmin-nya. Nah, di sini pakai yang oke. Selanjutnya kita masuk ke perintah line console. Passwordnya line console password. Nah, passwordnya itu yang tadi ini password line console. Oke, sudah. Lalu kita login dan exit. Nah, kita masuk ke line VTY. Line VTY 015.
Oke, lalu kita akan ketik perintah transport. Sorry ini salah. Transport input SSH. Nah, kita login lokal, lalu exit. Oke. Nah, di sini yang terakhir kita anuin CryptoKey generate RSH. Nah, di sini jika muncul seperti ini, how many bytes in the modules, yaitu kita kasih 10, 24. Oke. Jika sudah, kita exit. Lalu kita simpan konfigurasinya. Copy running config startup Oke. Ini seperti ada yang salah. Copy running. Ini kurang. Oh, ternyata. Nah, ini sudah. Oke, kita selanjutnya akan mengkonfigurasi di switch. Di switch 1, kita akan gunakan kabel konsol ini untuk menghubungkan PCB, yaitu host B dan switch-nya. Untuk menampilkan port konsol pada switch, kita akan klik ini. Kita zoom aja dulu. Nah, kita akan klik kanan, terus insert parts. Ini lentinya. Lalu yang kabel konsol ini kita sambungin ke sini. Lalu kita sambungin ke sini. Nah, oke, seperti ini ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita akan mengkonfigurasi switch 1, terminal. Ini. Oke, ini kita enter. Nah, kita masuk saja seperti tadi. Oke. Ini kita akan no IP domain yang kayak tadi sama aja. Oke. Nah, kita akan membuat hostname-nya, yaitu hostname-nya S1. Nah, kita pakai ini yang tadi. Kita salin yang di sini saja. Tadi mana? Oke, kita salin saja. Nah, sudah. Lalu kita ke interface WAN 1. Lalu kita masukin description-nya yang kayak tadi. Yang ini.
Okay, description connect, description switch. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address yaitu 192.168.10.2. Lalu kita masukkan subnetnya 255.255.255 terus titik 128. Oke. IP address. Oh, ada yang typo. IP address. Nah, lalu kita anuin no shutdown, lalu kita keluar. Oke. Sekarang kita IP default gateway masukin IP-nya 192.168.10.10.1. Enter. Ya, lalu kita masukin enable secret-nya. Enable secret-nya kayak tadi. Tadi mana? Nah, ini. Oke. Lalu kita ketik perintah service password encryption. Typo and oh, data ini script. Nah, oke, kita anuin IP domain. IP domain method. IP domain name net .com. Oke, lalu kita masukkan username netadmin secretnya. Yaitu passwordnya pakai ini. Oke, ini kita masukin line console. Lalu passwordnya tuh yang tadi, yang di atasnya. Yap, ini
Oke. Lalu login dan exit. Lalu kita ke lane PTY 015. Sudah. Lalu kita ketik transport. Transport. Lalu login, lokal, exit. Exit. Oke, kita anuin crypto, ketik perintahnya. Yaitu kita masukkan 1024 seperti yang tadi. Oke, sudah. Lalu kita masukin perintah selanjutnya yaitu int f0/1 strip 4 lalu koma f0/7 strip 24, G0/1 strip 2. Enter. Oke, keluarannya bakal seperti ini. Oke. Nah, kita akan shutdown. Nah, ini sudah kita shutdown ya. Oke, selanjutnya kita akan end. Lalu kita akan menyimpan konfigurasinya. Config startup. Nah, ini ini sudah kita anuin. Lalu di bagian 5 kita akan mengkonfigurasi host dan memverifikasi konektivitasnya. Kita buka pada PC yang ini kita close dulu, terus kita buka Discord, menu dan IP konfigurasi. Sini kita masukkan IP-nya 192.168.10.126. Oke, di bawahnya ini terakhirnya kita kasih 128. Default gateway-nya satu 92.168.10.1. Oke. Sudah. Ke PC, ke host yang kedua.
Oke, tadi oke, ini kita masukin 192.168.10.190. Nah, ini di belakangnya kita ganti jadi 192. Nah, yang ini default gateway-nya kita ganti jadi 192.168.10.129. Oke. Oke, ini sudah. Ini sudah selesai, nih semuanya sudah dimasukin. Satu 192.168.10. Tadi berapa di sini? Nah, sudah berhasil, sudah terhubung. Oke, di sini saya sudah selesai mengerjakan tugas prakteknya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.